Puisi Wisława Szymborska. Terjemahan Fransiskus Asmana. Teroris-teroris yang ia lihat. Bom akan meledak di bar itu jam 1:20. Sekarang sudah lewat 16 menit. Beberapa orang mungkin masih akan datang. Yang lain akan pergi meninggalkannya. Seorang teroris sudah berada di sudut lain. Jarak yang cukup jauh itu akan melindunginya dari bencana. Dan, seperti dalam film saja. Seorang wanita dengan jaket kuning masuk ke bar. Seorang lelaki berkacamata hitam pergi. Remaja lelaki dengan jin sibuk bercanda. Lewat 16 menit dan 4 detik. Seorang bertubuh kecil, ia beruntung naik ke motornya. Yang lebih tinggi malah masuk. Lewat 17 menit dan 4 detik. Seorang gadis berpita hijau di rambutnya lewat. Tetapi tiba-tiba bis itu melindunginya. Lewat 18 menit. Gadis tadi menghilang. Mungkin ia kelewat bodoh untuk masuk ke bar. Atau malah tidak. Kita akan tahu saat mereka menggotong mayat-mayat keluar. Lewat 19 menit. Tak tampak ada yang masuk. Seorang berkepala botak meninggalkan bar. Tapi kelihatan ia mencari sesuatu di kantongnya. Dan pada pukul 1:20 menit dan 10 detik, ia masuk mencari sarung tangannya. Sekarang sudah jam 1:21 menit. Waktu semakin dekat. Sekarang semua sudah pasti. Tidak. Tidak pasti. Ya. Sekarang bom itu meledak. Terjemahan Agus R. Sarjono dan Nikmah Sarjono. Di bawah sebuah bintang kecil. Aku minta maaf pada peluang karena menyebutnya penting. Aku minta maaf pada penting jika ternyata aku keliru. Tolong jangan marah, kebahagiaan. Jika kau kuambil sebagai hakku. Semoga kematianku sabar melihat kenangan-kenanganku menghilang. Aku minta maaf pada waktu atas segala dunia yang kuintip tiap detik. Aku minta maaf pada cintaku di masa lalu, karena mengira bahwa yang terakhir adalah yang pertama. Maafkan aku, wahai perang yang jauh, karena pulang membawa bunga. Maafkan aku, wahai luka yang menganga, karena menyuntik jariku. Aku minta maaf atas segala perbuatan jahatku pada mereka yang menangis dari kedalaman. Aku minta maaf pada mereka yang menunggu di stasiun kereta, karena telah tertidur hari ini pada jam 5 subuh. Maafkan aku, wahai harapan yang melolong-lolong, karena tertawa dari waktu ke waktu. Maafkan aku, wahai gurun, karena aku tak menyuruhmu berlari demi sesendok air. Dan engkau, Raja Wali, tak berubah dari tahun ke tahun, selalu di sarang yang sama. Tatapan matamu selalu tepat berada di titik yang sama dalam ruang. Maafkan aku, bahwa jika ternyata engkau telah mati kaku,
Aku minta maaf pada pohon-pohon yang ditebang demi 4 kaki meja. Aku minta maaf pada pertanyaan-pertanyaan besar atas jawaban-jawaban kecil. Kebenaran, tolong jangan begitu pedulikan aku. Harga diri, bermurah hatilah. Beranaklah bersamaku, oh misteri keberadaan. Bersamaan dengan itu, ku tarik benang peristiwa dari keretamu. Jiwaku, jangan kau ambil hati bahwa hanya engkau yang kumiliki dari dulu hingga kini. Aku minta maaf pada segala sesuatu karena aku tak bisa berada di semua tempat pada saat yang bersamaan. Aku minta maaf pada setiap orang karena aku tak dapat menjadi separuh wanita dan separuh pria. Aku tahu aku tak akan dibenarkan selama aku masih hidup. Jangan bebani aku dengan kehendak untuk sakit, wahai pidato, karena aku membawa kata-kata yang berat. Berilah aku tugas yang besar dan berat, sehingga kata-kata itu akan tampak ringan. Surat ucapan terima kasih. Aku berutang sangat banyak pada mereka yang tak kucintai. Yang membuat aku merasa lega adalah bahwa seseorang lebih membutuhkan mereka. Yang membuatku bahagia adalah bahwa aku bukan merupakan serigala bagi biri-biri mereka. Damai yang kurasakan bersama mereka. Kebebasan. Cinta tidak akan dapat menggantikan atau mengambilnya. Aku tidak menunggu mereka seperti daun jendela yang membuka dan menutup. Hampir sesabar jam matahari, aku memahami apa yang tidak dapat dipahami oleh cinta dan memaafkan. Sedangkan cinta tak bakal pernah. Dari sebuah kencan hingga ke sebuah surat, hanyalah beberapa hari atau minggu. Bukan untuk selamanya. Perjalanan dengan mereka selalu berlangsung lancar. Mendengarkan konser-konser musik, mengunjungi katedral-katedral, melihat-lihat pemandangan. Dan ketika 17 bukit dan sungai terbentang di antara kita, bukit-bukit dan sungai-sungai itu dapat ditemukan pada petaku. Mereka patut mendapat pujian jika aku hidup dalam sebuah ruang 3 dimensi yang tak lirik dan tak retorik, dengan cakrawala asli yang bergerak. Mereka sendiri tidak menyadari betapa mereka berpegang pada tangan-tangan mereka yang kosong. Aku tak berhutang apapun pada mereka. Akan begitulah kira-kira jawaban cinta pada pertanyaan terbuka ini.